Halo Cendekia Iklim, kita sudah sampai pada episode penghujung season pertama podcast Ekoniklim. Dan episode ini menghadirkan Bapak Faisal Basri. Episode ini direkam pada tanggal 27 Agustus 2024, persis sepekan sebelum beliau berpulang. Kami tidak pernah membayangkan bahwa ini akan menjadi rekaman podcast terakhir beliau. Bapak Faisal Basri adalah cendekia sejati. Kami semua melihat beliau sebagai teladan dalam membuahkan pemikiran ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan anti korupsi. Beliau selalu berpegang teguh pada idealisme. Merupakan kehormatan yang sangat besar bagi kami semua di CPI atas kesempatan berdiskusi dengan beliau mengenai pembiayaan iklim dan transisi energi di Indonesia. Selamat jalan Pak Faisal. Semoga berbagai buah pemikiran dan ide konstruktif beliau dalam episode ini dapat mencerahkan kita semua dalam mencapai tujuan ekonomi hijau dan transisi energi yang berkeadilan di Indonesia. Mari bersama-sama kita simak diskusinya. Sampai mencapai ratusan dolar per ton disubsidi itu. Ayo, di sini boleh kotor-kotoran gitu. Nggak begitu. Mensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap yang berbasis batu bara, tapi yang baru kok dibangun, yang baru kok diizinkan. Di negara lain tuh ada windfall tax profit, di Indonesia nol. Kalau pelakunya banyak di dalam kekuasaan, ya kita gedor terus gitu kan. Iya, itulah gunanya kita jadi negara demokrasi. Nah, tugas negara itu menciptakan iklim agar inisiatif-inisiatif lokal itu berkembang. Apa yang selama ini luput atau minim dibahas secara kritis di dalam diskusi transisi energi di negeri kita ini? Nah, jadi kan kita harus mewariskan ke generasi mendatang itu sesuatu yang lebih baik. Halo Cendekia Iklim, selamat datang kembali di Ekoniklim Podcast, sebuah program oleh Climate Policy Initiative di mana kita membahas isu krisis iklim, transisi energi, dan kaitan eratnya dengan ekonomi dan keuangan. Nah, teman-teman Cendekia Iklim, hari ini kita mengundang seorang ekonom senior sebagai narasumber kami. Beliau adalah Bapak Faisal Basri, co-founder dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, dan beliau juga meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan juga Master of Arts in Economics dari Vanderbilt University, Tennessee, Amerika Serikat. Beliau telah lama mengabdi sebagai dosen dan juga peneliti dengan bidang keahlian ilmu ekonomi, ekonomi politik, dan juga ekonomi pembangunan. Di episode ini, kita akan meninjau agenda transisi energi di Indonesia dari perspektif ekonomi politik. Contohnya, resistensi terhadap transisi energi di Indonesia dan bagaimana agenda tersebut dapat dikondisikan untuk melayani kepentingan bangsa. Yuk kita simak dulu ya episode ini. Halo Cendekia Iklim, selamat datang di podcast Ekoniklim. Semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja hari ini dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah kedatangan Pak Faisal Basri, ekonom yang saya yakin namanya sudah dikenal luas di masyarakat Indonesia. Mari kita langsung sapa. Pak Faisal Basri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bung Prabu gimana kabarnya? Saya baik-baik juga, Pak. Sukses selalu ya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Bapak sekarang apa kegiatannya? Keliling ini. Oh, besok keliling. saya ke Dairi. Kemarin dari Makassar gitu. Wow. Ya, jadi ya kita menjalankan peran untuk sesuatu yang mencerahkan masyarakat lah ya. Iya. Nah, kebetulan memang podcast ini untuk mencerahkan masyarakat Indonesia juga, Pak. Jadi mungkin bagus tuh, Pak, bridgingnya kita langsung masuk aja, Pak, ke poin pertama yang ingin kita bahas di podcast ini. Jadi kalau kita perhatikan dewasa ini ya, Pak, upaya global untuk memitigasi perubahan iklim itu kan mendorong banyak pihak untuk mulai mengenakan harga terhadap karbon. Di satu sisi juga biaya teknologi energi baru terbarukan juga makin kompetitif. Jadi agaknya dalam konteks seperti ini, transisi energi itu semakin menjadi keniscayaan.
Tapi kan transisi energi ini jika dilakukan, mungkin juga ada implikasi negatifnya. Kita berpikir tentang bagaimana itu kemudian berdampak ke ketahanan fiskal kita, karena proyek transisi energi itu kan capex-nya tidak murah. Lalu bagaimana ke ketahanan ekspor impor kita, apakah itu akan mengurangi daya saing kita, apakah itu akan meningkatkan impor kita. Dan juga kita berpikir tentang disparitas antar wilayah, karena misalkan ada provinsi yang sangat bergantung ke sumber daya alam kotor seperti batu bara dan mungkin ada yang tidak. Jadi mungkin kalau ini semua bisa saya ringkas menjadi sebuah pertanyaan pembuka untuk Bapak Faisal, bagaimana supaya agenda transisi energi di Indonesia itu dapat dijalankan dengan sungguh melayani kepentingan masyarakat Indonesia itu sendiri. Silakan, Pak. Ya, kalau dari saya tuh melihatnya ini kesempatan justru gitu. Ibaratnya ular itu ganti kulit gitu. Ada energi baru gitu. Karena kita sadar yang tidak dihitung oleh kita semua selama ini, kerusakan yang diakibatkan oleh energi kotor itu. Ya, dari segi kesehatan, tidak dihitung tuh jumlah orang yang harus masuk rumah sakit dibayar oleh BPJS berapa tuh. Jadi kalau dihitung secara keseluruhan, mustahil hal yang baik itu menimbulkan ongkos yang lebih mahal. Nah, hitungnya yang benar gitu ya. Nah, jadi misalnya sekarang Indonesia itu harusnya kan sudah menjadi negara maju ya. Transisinya lancar, tidak bergantung kepada ekstraktif. Kalau di awal pembangunan kan sektor ekstraktif dulu, kehutanan, tambang, pertanian, hutanan dan macam-macam. Nah itu kan pasti nilai tambahnya rendah, cuma petik jual, keruk jual, ya kan, tebang jual. Ya nilai tambahnya kecil, makanya kita tidak jadi negara maju terus. Mana ada negara maju mengandalkan pada sumber daya alam ekstraktif. Nah kita harus yang meningkatkan produktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kan. Semua ke arah sana. Nah cara-caranya harus berbeda dengan masa lalu tentu saja kan. Misalnya apa, industri kita ini sedang melambat. Nah, nanti ada industri baru yang namanya industri ramah lingkungan. Kita kembangkan industri solarnya, industri supportingnya, industri storage-nya. Kan belum ada semua di Indonesia. Ini awal yang baik. Iya, baik. Jadi membuat ekosistemnya ada ya. Jadi supaya mungkin bahasa ekonominya ya multiplier efeknya ada seperti itu ya. Iya, tentu saja di dalam transisi itu ada yang tadi diuntungkan, ada yang dirugikan. Itulah guna negara. Negara itu mengambil dari yang diuntungkan untuk mengkompensasikan yang dirugikan begitu. Kemudian negara memajaki energi kotor, ya kan? Dan untuk membiayai atau mempercepat energi bersih, kan begitu tugas negara. Bukannya dikasih insentif gitu yang kalau di negara-negara lain maju dan berkembang, misalnya Australia, Amerika Serikat, seluruh negara Uni Eropa, negara berkembang misalnya Mongolia itu dipajaki gitu. Nah kita malah didorong, dikasih insentif, disubsidi bahkan sampai mencapai ratusan dolar per ton disubsidi itu. Ayo, di sini boleh kotor-kotoran gitu. Nggak begitu. Nah tentu saja di balik ini kan ada pelaku. Kalau pelakunya banyak di dalam kekuasaan, ya kita gedor terus gitu kan. Iya itulah gunanya kita jadi negara demokrasi. Kita bisa memperjuangkan sesuatu yang demi kepentingan rakyat banyak kan, bukan segelintir pengusaha. Iya betul. Nah itu memang terkait dengan pertanyaan saya berikutnya Pak. Tadi kan kita sudah bicara bahwa ada yang untung, ada yang rugi. Dalam hal ini biasanya kita berpikir bahwa yang rugi berarti adalah sektor migas dan batu bara. Sementara kita juga ini
mungkin udah common knowledge ya untuk orang Indonesia, orang yang ada di sektor migas dan batu bara itu juga orang-orang yang ya sebut saja politically exposed persons seperti itu. Nah, apakah ada resistensi yang sifatnya ekonomi politik dari sektor migas dan batu bara terhadap agenda transisi energi? Dan jika ada, bagaimana agar agenda transisi energi bisa tetap dilakukan dengan asumsi itu harus dilakukan dengan lancar? Anggaplah seperti itu. Silakan, Pak. Ya, awalnya sebetulnya politik ya. Jadi kalau demokrasinya sehat, niscaya yang akan berkompetisi adalah yang baik-baik, yang menang gitu. Nah, kalau otoritarian, dia bisa nunjuk-nunjuk, mengeluarkan aturan yang anti dan inkonsistensi biasanya. Jadi misalnya, oke, kita mau bertekad nih ya, sesuai dengan komitmen kita terhadap dunia ini kan, bukan terhadap Indonesia saja, akan mensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap yang berbasis batu bara. Pahlawan gitu dari Paris, di Glasgow kemarin. Tapi yang baru kok dibangun, yang baru kok diizinkan. Saya sampai ikut proses misalnya meminta agar dicabut izin pembangunan Tanjung Jati B. Mumpung belum dibangun gitu kan. Nah, pengusahanya kita tidak boleh rugikan dong. Pengusahanya dikasih insentif. Ayo kita dorong pengusahanya untuk yang renewable energy, dikasih insentif yang memadai, kan wajar kan. Dan menang kita di PT UN. Tapi ya negaranya, pemerintahnya tidak mau melaksanakannya karena kepentingan-kepentingan yang besar itu ya. Terus kita buatkan peta pemilikan PLTU dan tambang batu bara gitu-gitu ya. Dan ironis sekali di negara-negara yang saya sebutkan tadi itu mereka menerapkan windfall tax profit. Jadi mumpung batu bara kan pernah mencapai $400 kan, dari $60 loh. $400. Di negara lain tuh ada windfall tax profit, di Indonesia no. Saya sampaikan kepada Menteri Pak Luhut, saya sampaikan, Pak, terapkan windfall profit, Pak, jangan ngemis-ngemis asing kan. Kalau kita dibantu oleh luar negeri, oleh internasional, kita akan lebih cepat. Loh, udah jalan. Carbon tax tidak dijalan-jalankan, tunda, yang ada ditunda terus. Kemudian akal-akalan ini yang harus kita. Jadi batu bara kotor ingin disulap jadi bersih. Oh, gimana tuh, jadi Pak? gasifikasi, DME itu. DME. Nah, ini kan akal-akalan supaya usia batu bara semakin panjang gitu, udah bersih. Kan kita menyebutnya baru dan terbarukan. Nah, masuklah baru itu kriterianya. Jadi yang main di carbon trading juga ya dia juga gitu. Jadi semua, jadi di transisi energi ini ditunggangi juga oleh para oligarki itu. Ya. Nah, ini menarik, Pak, karena diskusi politik dari agenda transisi energi ini mungkin kurang banyak dibahas. Kita banyak membahas tentang bagaimana mendanai, tapi kita kurang kritis untuk berpikir bahwa sebenarnya dalam negeri ada beberapa peluang untuk mendanai, tapi kemudian seperti yang tadi Bapak bilang ya, ditunggangi oleh kepentingan sehingga peluang-peluang itu nggak dimanfaatkan seperti windfall profit. Nah, ini bicara tentang windfall profit, Pak, mungkin banyak cendekia iklim yang belum familiar. Mungkin kalau Bapak boleh jelaskan dengan sederhana, apa yang dimaksud dengan windfall profit? Jadi Undang-Undang Dasar 45 ayat 33, pasal 33 ya. Pasal 33 mengatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi harusnya memakmurkan rakyat. Anda bayangkan tahun 2022 kan booming ya. Pendapatan dari ekspor saja, bukan batu bara yang dijual di dalam negeri itu, HS27, Harmonized System, kelompok komoditi untuk batu bara itu 2701. Nah, ada lignit
sejenis batu bara juga yang masih abu-abu, yang karbonnya sedikit lah ya, energinya sedikit. Itu kalau saya bandingkan 2701 dan lignit yang 2702, pendapatannya 1.000 triliun. Kalau di Mongolia, oke, profit yang normal ambil silakan, ada bayar pajaknya. Tapi yang Ekstranya ya. rezeki non-ploknya istilahnya, itu kan bukan karena kehebatan dia, ini karena perang Ukraina. Iya kan? Nah, itu diambil di Mongolia 70%. Itu untuk membiayai transisi energi, nggak perlu nunggu urutan tangan dari luar. Malu kita kalau ngemis-ngemis, orang ini buat kebaikan kita kok gitu. Benar. Iya, betul. Betul. Jadi mungkin ada beberapa hal yang kurang kritis dilihat. Nah, ini kalau boleh maju ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Indonesia ini kan sepertinya, atau sampai sekarang ya, belum merupakan bangsa yang bisa dibilang menguasai teknologi. Sementara transisi energi ini kita bicara tentang teknologi-teknologi yang tidak mudah. Kita bicara seperti hal-hal seperti wind, solar, energy storage. Ya. Apakah jika agenda transisi energi itu dilakukan dengan marak di Indonesia, itu akan membuat Indonesia menjadi tergantung secara teknologi dengan katakanlah asing? Iya atau tidak? Dan jika iya, bagaimana memastikan agar agenda transisi energi ini dapat dilakukan tanpa membuat Indonesia terus tergantung? Kalau tadi kan tergantung secara pendanaan, ini tergantung secara teknologi. Bagaimana supaya kita tidak terus berada di posisi yang kok dari sejak merdeka posisinya kita terus yang tergantung, bukan orang lain yang tergantung ke kita. Silakan Pak. Ya sekarang kita tergantung pada fossil fuel. Kita mengimpor sekitar 1 juta barrel per hari. Yang kita bakar setiap hari itu tidak jadi apa-apa. Nah ini ada kesempatan untuk bertransformasi itu ya. Nah kan ini target Indonesia itu zero itu 2060 ya. Jadi kan ada proses berapa puluh tahun. Disiapkan sekarang infrastrukturnya buat industri solar. Kalau tidak ya kita jadi negara konsumen terus. Saya bertemu dengan anak muda namanya lupa saya di Oxford ya. Dia antar jemput saya di Oxford itu, mau ambil PhD di bidang solar energy. Dia bikin permohonan beasiswa lah ke korporasi dan pemerintah di Indonesia. Tidak ada yang peduli. Akhirnya Singapura yang biayai dia. Pemerintah Singapura lihat, terbalok nih anak muda keren gitu. Banyak, tapi sekarang kerjanya di luar semua karena tidak dihargai. Jadi kalau kita mau mengembangkan solar energy itu masih impor kan? Masih impor, akibatnya lebih mahal. Ya, saya juga komitmen kepada yang saya bisa pengaruhi. Kantor saya misalnya di Indef itu lagi renovasi, wajib pakai solar energy. Sekarang kita pakai solar energy lebih murah. Dan ingat, di dalam proses itu kita harus inklusif. Jadi variasinya enggak secara nasional, integrated segala macam. Bikin mini. Di pulau ini apa, di pulau ini apa, sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Jadi ada demokratisasi energi juga gitu. Jadi semua potensinya ada. Yang pakai sampah bisa, yang pakai ombak bisa, mikrohidro dan macam-macam, banyak, luar biasa. Jangan diseragamkan gitu. Libatkan rakyat. Luar biasa lu solar energi di Jawa Tengah itu rakyat yang mengupayakan. Nah, tugas negara itu menciptakan iklim agar inisiatif-inisiatif lokal itu berkembang. Jangan PLN-nya nggak boleh gitu kan. Ini kan ngurus solar energi harus izin PLN. Menurut saya nggak terlalu elok ya, ada konflik of interest kan gitu-gitu. Kalau menurut Bapak, apakah kebijakan seperti TKDN misalkan itu membantu kita untuk mulai menguasai teknologi atau bagaimana menurut Bapak? Di ekonomi kan kata-kata saktinya itu skala.
Kalau masih kecil harus TKDN ya bagaimana? Nanti udah sampai skala itu dulu mobil kita impor build up kan utuh gitu kan. Lama-lama udah jutaan. Yes, si Jepangnya, si Koreanya bikin part and components-nya di sini. Ada alih teknologi, makanya foreign direct investment gitu ya. Karena apa alasannya tidak memproduksi komponen-komponennya di dalam? Pasar kita besar. TKDN di Singapura tidak diterapkan karena penduduknya cuma 5 juta kan. Tapi jangan yang ngaco. TKDN yang ngaco. Misalnya Apple, TKDN. Ya ini global supply chain kalau di dunia itu kan. Nah jadi tidak bisa dari hulu sampai hilir diupayakan. Nah saya sedihnya di Indonesia itu dibajak transisi energi ini oleh kepentingan oligarki gitu. Jadi banyak sekali yang di misalnya di bidang mobil lah. Oke, mobil listrik yang dirakit di Indonesia itu dapat subsidi. Ya dapat subsidi asal merakitnya di Indonesia gitu. Rakit di Indonesia. Udah mereka bikin perakitan segala macam. BYD masuk tidak perlu rakit-rakit. Kan kasihan yang invest. Jadi kenapa sih tidak datang Elon Musk atau yang macam-macam? Jadi ketidakpastian di Indonesia mudah diubah gitu loh. Jadi harus ini kan investasinya energi itu besar dan jangka panjang sekali, tidak seperti pasar saham kan. Nah jadi mereka butuh kepastian. Nah di situ aturannya di Indonesia kan cepat berubah gitu untuk kepentingan tertentu. Dan subsidi mobil itu bisa sampai 40 sampai 70 juta kan. Sepeda motor kira-kira 7 juta gitu. Kok kita tidak mengembangkan ya sesuatu yang memungkinkan? Kalau menurut saya, falsafah saya, oke, kalau perlu subsidi 100% EV, tapi buat public transport itu yang pertama. Jangan private car itu udah orang-orang kaya gitu kan. Mobilnya kan di atas 200 juta. Masa kasih subsidi 40 juta buat orang kaya? Nah ini ada Muldoko di situ, ada Luhut Panjaitan yang terlibat. Ini yang saya katakan dibajak. Dibajak, iya. Menarik Pak. Terus ini Pak tadi bicara transfer teknologi ya Pak. Selama ini kan, ini pendapat saya ya Pak, ini observasi saya, mohon nanti dikoreksi. Selama ini kan kita lihat tampaknya ekonomi Indonesia up and down, khususnya untuk investasi kita banyak mengandalkan FDI karena mungkin kita juga belum mumpuni untuk menciptakan investasi dari diri sendiri. Apakah FDI yang selama ini datang itu sudah mampu dimanfaatkan oleh Indonesia supaya kemudian ada transfer teknologi yang utuh gitu ya? Maksud saya begini, contoh dari dulu FDI untuk otomotif ya di Indonesia ini kan pihak Jepang datang invest di sini, tapi tampaknya sudah bertahun-tahun bangsa Indonesia hanya mampu merakit gitu ya, belum mampu bikin mesin sendiri. Jadi menurut Bapak, apakah ada yang salah atau apakah ada yang kurang atau apakah ada yang belum maksimal dari kebijakan seputar transfer teknologi yang selama ini dilakukan oleh bangsa Indonesia? Ya mungkin pengusaha-pengusaha di Indonesia itu basisnya dari dagang gitu ya. Tidak lahir industriawan di Indonesia. Coba siapa yang industriawan? Ya ada Jarum sih, ada ya Polytron gitu. Tapi ya berat gitu kelihatannya, passionnya nggak seperti itu. Kemudian kalau kita lihat industri udah mengalami penurunan terus-menerus sebelum mencapai titik kematangannya begitu ya. Kita tidak punya industrial policy, kita tidak pernah dengar presiden ngomong industrialisasi. Yang dia omongnya apa? Hilirisasi melulu. Kita udah melakukan hilirisasi, kopi ini udah hilirisasi, ini hilirisasi, ini hilirisasi. Tapi yang
fully integrated adalah industrialisasi, sumber daya manusianya dipersiapkan, kemudian mekanisme alih teknologi, tidak mengundang. Kalau sekarang ini yang diundang yang ke sumber daya alam semua, investasinya, gitu. Atau proyek-proyek energi kotor begitu, dengan itu tadi mengorbankan prinsip kita. Yang baru di negara Anda kan nggak boleh lagi bikin pembangkit batu bara. Datang ke sini, boleh. Saya cap PSN, batu bara boleh. Sementara kita kalau tidak dicap PSN tidak boleh. PSN itu proyek strategis nasional. Jadi bancaan gitu. Ini yang rusaknya ini yang misalnya saya juga ikut terlibat dalam upaya lobby ya, agar Tanjung Jati A, Tanjung Jati B, Java 9, Java 10 itu besar. Itu Prayogo Pangestu dengan Korea. Nah kita approach Koreanya, bahkan civil society di Korea ada jaringannya untuk mendorong Development Bank of Korea tidak membiayai gitu-gitu. Bukan karena kita benci sama negeri ini, karena kita sayang kan. Ini mumpung belum dibangun, nah diciptakan iklim usaha yang bagus. Taunya ke solar kan bisa. Lahan kita banyak, belum ada biomas. Biomas juga dikangkangi nih. Ya, wow, macam-macam. Terakhir ada proyek 2 juta hektar lahan tebu. Di Merauke ya, itu alasannya untuk menggantikan Pertalite, tapi babat hutan 2 juta hektar. Merauke itu cuma 4,6 juta hektar, separuhnya buat tebu. Saya takutnya renewable energinya tidak jalan, kayunya ditebang. Yang begini-begini loh harus kita jaga ini. Ya kita sebagai civil society, non-governmental organization, ya kalau di pihak sana kan seolah-olah semua baik begitu ya. Yang jelek-jelek kan tidak diungkap. Nah, itu tugas kita sebetulnya untuk mengimbangi agar masyarakat paham. Saya juga mau ke Dairi besok ke Sumatera Utara ya. Itu ya dalam kaitan ini juga gitu. Perlawanannya dilakukan oleh ibu-ibu di sana luar biasa. Mereka bisa minum dari sungai, langsung minum gini. Kalau ada tambang, ya hancur juga. Mereka sudah pakai energi ramah lingkungan. Ya, mereka tidak ada yang aneh-aneh. Bahkan tidak hanya energi, tapi juga pupuknya. Kita dorong untuk organik gitu. Wah, menyenangkan bekerja bersama rakyat itu. Iya, betul Pak, betul. Oke Pak. Nah ini pertanyaan terakhir di podcast kita hari ini Pak. Menurut seorang Pak Faisal Basri, apa yang selama ini luput atau minim dibahas secara kritis di dalam diskusi transisi energi di negeri kita ini? Apakah ada yang sebenarnya selama ini harusnya itu dibahas tapi kok nggak dibahas? Mungkin karena ada kalkulasi tertentu di belakang. Jangka pendek, cara berpikirnya. Jadi kita coba Anda bayangkan bagaimana nasib anak kita 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Jangan-jangan mereka pakai masker yang yang canggih itu kan udah kotor semua ini, ditambah warisan hutang, ditambah yang lain-lain gitu ya, berat sekali kan. Nah jadi kan kita harus mewariskan ke generasi mendatang itu sesuatu yang lebih baik, bukan jadi negara maju saja, jadi negara maju tapi ongkosnya mahal hidup ini, bukan itu. Yang kita wariskan lingkungan yang sehat, ya, yang memungkinkan mereka happiness-nya meningkat, bukan pendapatan tapi nggak happiness dalam artian yang holistik ya, hanya kan luar biasa. Nah jadi terlalu segmented gitu. Kemudian
target-target itu ya asal dulu inget enggak Pak SBY waktu ke Paris, negara lain berapa? Kita 24 gitu. Jadi tanpa perhitungan, research. Jadi semua harus berbasis research, ditunjukkan benefit cost-nya, siapa yang benefit, siapa yang cost-nya siapa yang nanggung, bagaimana yang memperoleh benefit bisa ditransmisikan ke yang tidak memperoleh manfaat begitu ya. Jadi negara hadir untuk itu, dia tadi menciptakan keseimbangan dan ada mekanisme, karena negara kan punya instrumen segala mekanisme lewat kebijakan gitu. Jadi kalau sekarang kesannya ya KLHK saja gitu, tapi yang lain-lain Kementerian Perindustrian udah pernah dengar gitu, Kementerian Pertanian udah pernah dengar yang begini-begini kan. Kalau saya tidak salah emisi paling banyak kan di AVOLU kan, Agriculture, Forestry and Land Use. Nah ini yang sekarang ya, jadi jangan seolah-olah cuman mobil listrik gitu, subsidinya udah berapa itu. Nah jadi start dari pemetaan dulu, kemudian prioritasnya kita tidak ada. Ya, kayak kurang jangka panjang, kurang menyeluruh dan sempit ya Pak. Apalagi ditunggangi oleh politik tadi. Karena leadership ya, jadi dari pemimpin tertinggi harus ditunjukkan gitu, lewat dengan nyata. Dan juga kita mau bikin green city di IKN, tapi dengan merusak city yang lain. Nah itu juga kacau itu. Kalau Anda datang ke Sulawesi Tengah ya, Palu ya, itu kan di sana ada pasir, ada kerikil di IKN itu, ambilnya dari kota Palu itu, harus salah. Kemarin saya dari Makassar juga itu kena ISPA segala macam. Itu hal yang nggak banyak diketahui orang. Jadi rohnya itu, spiritnya itu, nah itu green. Jadi bukan kalau di Indonesia green proyeknya apa? Proyek-proyek dari negara lain, dari Norwegia segala macam yang nikmati perusahaan besar di sini, gitu loh. Ya, baik Pak. Ini obrolan yang sangat menarik Pak Faisal. Terima kasih sudah mau datang dan berbagi informasi yang semenarik ini. Cendekia Iklim, sekian podcast kita hari ini dengan Pak Faisal Basri. Terima kasih. Teman-teman Cendekia Iklim, terima kasih sekali lagi telah menyimak obrolan kami, podcast Ekoniklim kami. Jangan lupa subscribe, share, like, comment, terutama jika ada request untuk season berikutnya, ingin mengcover topik apa saja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, season berikutnya, dan salam Cendekia Iklim.